Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Aziza dengan NIM 2023143649. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bahagia sering dihubungkan dengan sukses-sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, kulbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Oke, bagian 2. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik hanya berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, qaulbul salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat, cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk makrifah kepada Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Oke, baik, di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit, yaitu ada 7. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. 2. At-tamani, berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah model para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang yang tidur pada siang hari. Setelah bangun, ia sadar bahwa hanyalah mimpi. 3. Mengantukkan diri kepada selain Allah. Mengantukkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang saling merusak hati manusia, melebihi pengantukan diri kepada selain Allah. 4. Asyabatu, yaitu terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi menjadi 2. Pertama, kenyang dengan barang haram, ilatsi. Misalnya kenyang karena makanan bangkai darah, daging babi, anjing, burung yang punya cangkraman kuat, atau makan binatang yang bertering. Kedua, kenyang dengan makanan yang haram. 5. Terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian. Tidak selamanya tidur itu buruk, malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu kita sangat mengantuk.
6. Berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Dan yang terakhir 7. Berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Oke, C. Manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, dan kenyamanan dan keamanan. Ujungnya, tidak ada kebahagiaan. Jadi, hidup beragama itu adalah fitnah. Dan karena itu, manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman. Yang ada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Oke, kesimpulan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama yang dimaksud adalah agama tauhidullah. Kebahagiaan hakiki itu adalah milik Allah. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dan agamanya. Jalan mencapaikan kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar kita ke tujuan akhirat, yaitu kebahagiaan. Karena di dalam unsur syirik, dan syirik adalah landasan teori GIS yang sangat keliru dan tidak diampuni jika landasan salah. Maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alih rapuh. Oleh karena itu, hindari kemusyrikan supaya fondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri atas tauhidullah. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.